Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita akan kembali membahas tentang pelajaran kita kemarin tentang sistem pencernaan ya. Oke. Nah, jadi kita udah bahas kemarin tentang saluran dan organ pencernaan mulai dari mulut ya, mulut dan semua yang terjadi di dalam mulut, di esofagus dan di lambung ya, di lambung serta hati dan pankreas. Nah, jadi kita hari ini akan membahas kelanjutannya mulai dari usus halus, usus besar sampai ke anus ya. Nah, jadi sebelum kita mulai di usus halus, kita flashback sebentar ke hati dan pankreas ya. Kenapa? Karena di hati dan pankreas ini memegang peranan penting dalam pencernaan yang berada di usus halus ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, hati itu menghasilkan empedu ya, empedu ini gallbladder. Nah, empedu itu akan menghasilkan yang namanya garam-garam empedu ya, garam-garam empedu. Nah, garam-garam empedu ini nanti akan disalurkan atau dikirimkan ke usus halus ya. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari garam empedu adalah untuk mengemulsi lemak ya, mengemulsi lemak. Emulsi itu maksudnya misalkan lemak itu kan bentuknya droplet ya, bongkahan besar ya. Nah, bongkahan besar tadi itu nggak bisa langsung dicerna, tapi harus diemulsikan dulu, dipecah dulu menjadi droplet-droplet kecil. Nah, droplet itulah yang akan dicerna oleh enzim ya. Jadi fungsi garam empedu untuk mengemulsi lemak. Nah, selanjutnya ya di sini ada pankreas. Nah, pankreas ini juga punya saluran yang terhubung dengan usus halus ya, usus halus. Usus halus ya. Nah, pankreas ini menghasilkan enzim-enzim pencernaan ya. Yang pertama itu ada enzim lipase. Nah, enzim lipase fungsinya untuk mencerna lemak, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Itu fungsi dari enzim lipase. Ingat aja namanya lipase, lipid, berarti lipid. Berarti enzim lipase adalah enzim yang berfungsi untuk mencerna lemak, memecah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Yang kedua, enzim yang ada di pankreas yaitu tripsin. Ya, amilase. Dan yang ketiga adalah amilase. Kalau tripsin, ini fungsinya untuk mencerna protein. Sedangkan amilase fungsinya sama kayak ptialin yang ada di mulut. Ini memecah amilum ya. Jadi ada 3 enzimnya dan ada beberapa enzim yang minor dan enzim yang kecil. Jadi yang paling utama itu ada lipase, tripsin dan amilase. Itu yang dihasilkan oleh si pankreas. Nah, selain enzim tadi, pankreas juga menghasilkan natrium bikarbonat. Ya, natrium bikarbonat ini sifatnya basa. Untuk apa? Untuk menetralkan HCl yang akan masuk ke dalam usus halus ya. Jadi kan makanan tadi setelah dicerna di lambung, dia akan mengalir ke atau akan masuk ke usus halus ya. Otomatis HCl yang ada di dalam lambung itu akan ikut masuk ke usus halus ya. Jadi karena HCl itu berbahaya bagi usus halus, dapat merusak dinding usus halus, makanya dinetralisir oleh si natrium bikarbonat yang ada di pankreas ya. Oke, itu sekilas tentang hati dan pankreas ya. Kita ulang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke usus halus. Nah, usus halus itu ada 3 bagian ya.
ada duodenum atau usus 12 jari, ada ileum ya atau usus penyerapan, dan ada yeyenum atau usus kosong. Nah, di ketiga bagian usus halus inilah terjadi penyerapan nutrisi ya, mulai dari duodenum sampai ileum sampai yeyenum, itu semuanya terjadi penyerapan nutrisi ya, penyerapan nutrisi. Mau itu glukosa, mau itu karbohidrat, lemak, protein, itu diserapnya semuanya di usus halus ya. Dan vitamin dan mineral juga diserap di sini, di usus halus ya. Vitamin dan mineral. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau karbohidrat kan karbohidrat itu bentuknya kompleks, jadi dia akan dipecah menjadi bentuk yang sederhana. Protein juga bentuknya kompleks, strukturnya kompleks, dipecah menjadi struktur yang lebih sederhana, baru diserap. Lemak juga seperti itu, bentuknya kompleks, dicerna, dicerna, diubah menjadi bentuk yang sederhana, baru diserap. Nah, kalau vitamin dan mineral, bentuknya itu sudah sederhana dari awal, sehingga vitamin dan mineral itu tidak perlu dicerna. Jadi kalau kalian makan vitamin dan atau mineral, vitamin lah misalkan, itu nggak dicerna oleh tubuh, jadi langsung diserap. Jadi begitu sampai dia ke usus halus, dia akan langsung masuk ke pembuluh darah yang ada di usus halus ya. Jadi vitamin dan mineral itu tidak dicerna, langsung diserap ya. Nah, sekarang kita ke usus halus dulu. Jadi di usus halus itu banyak sekali pembuluh darah, ya. Pembuluh darah untuk apa? Ya untuk menyerap sari-sari makanan. Kan nanti makanannya akan diedarkan ke seluruh tubuh, ya. Kalau mengedarkan ke seluruh tubuh itu adalah tugas dari pembuluh darah, tugas dari sistem peredaran darah, ya. Jadi sistem pencernaan itu fungsinya hanya mencerna. Kalau yang mengedarkan itu beda sistem lagi, ya. Nah, jadi ada dua pembuluh nih, ada pembuluh darah, terus ada pembuluh limfa. Nah, kalau karbohidrat dan protein yang sudah selesai dicerna, berarti dalam bentuk glukosa atau asam amino ya, dia akan masuk nih ya, asam amino dan glukosa dan gula, dia akan masuk ke pembuluh darah. Ya. Tapi kalau asam lemak dan gliserol ya, asam lemak dan gliserol ini adalah hasil pemecahan lemak ya. Dia akan masuk ke pembuluh limfa, bukan ke pembuluh darah. Jadi beda masuknya kemana. Kalau asam amino dan gula dan karbohidrat dan glukosa lah, dia akan masuk ke dalam darah, sedangkan asam lemak dan gliserol dia akan masuk ke pembuluh limfa. Ya, oke. Nah, terus di usus halus itu juga ada struktur seperti jonjot. Nah, ini namanya adalah villi. Villi pakai V, ya. Beda dengan pili yang pakai P. Jadi cara pembacaannya itu udah beda. Yang satu villi, yang satu pili. Nah, kalau pili itu adalah rambut-rambut halus yang ada pada bakteri. Pili pakai P. Tapi kalau villi ini adalah struktur seperti apa nih ya, jonjot usus yang ada di usus halus. Nah, fungsi villi ini adalah untuk memperluas permukaan di usus halus sehingga penyerapan nutrisi itu bisa optimal. Nah, villi tadi punya jonjot yang lebih kecil yang namanya mikrovilli. Ini dia. Ya. Jadi fungsinya villi tadi untuk memperluas permukaan usus halus, ya. Jadi di usus halus itu terjadi penyerapan mulai dari duodenum, ileum sampai ke yeyenum. Tapi di usus halus masih tetap terjadi pencernaan seperti pencernaan lemak, pencernaan protein dan pencernaan karbohidrat, ya. Jadi kan usus halus itu panjang tuh ya, jadi nggak langsung bisa dicerna semua. Bisa aja nanti diserapnya nutrisi tadi diserap di ileum. Karena di duodenum dia belum siap dicerna, bisa. Atau di yeyenum.
Tapi kalau nutrisi tadi sudah selesai dicerna, dia bisa langsung diserap di duodenum. Ya, di duodenum, ileum, dan yeyunum itu bagian dari usus halus. Nah, selanjutnya kita ke usus besar. Nah, di usus besar ini sudah tidak ada lagi penyerapan nutrisi pada makanan, ya. Di usus besar itu hanya terjadi penyerapan air, ya. Air yang kita minum, kalau airnya berlebihan, itu akan diserap di usus besar, ya. Jadi kayak mana penyerapan nutrisi di usus besar? Nggak ada lagi. Jadi penyerapan nutrisi itu habis semua di usus halus, terutama di yeyunum, ya, usus halus bagian akhir. Nah, lewat dari yeyunum itu sudah tidak ada lagi penyerapan nutrisi. Kenapa? Karena struktur usus besar itu beda dengan struktur usus halus. Jadi kalau di usus besar itu nggak ada villi seperti ini, jadi tidak bisa menyerap nutrisi, ya. Tapi di usus besar hanya terjadi penyerapan air, ya. Nah, terus ini ada yang namanya usus buntu, ya. Usus buntu. Usus buntu dengan appendix atau umbai cacing itu beda. Jadi usus buntu itu bukan nama penyakit, ya. Usus buntu itu adalah organ yang terdapat pada tubuh, ya. Baik manusia maupun hewan ada usus buntunya. Tapi kalau pada manusia, usus buntunya ukurannya kecil. Tidak sepanjang usus buntu pada hewan herbivora. Ya, karena usus buntu nanti kalau pada hewan herbivora fungsinya untuk membantu pencernaan selulosa, ya. Karena kan herbivora makannya daun. Daun itu banyak selulosanya. Dan selulosa susah dicerna, ya. Makanya sekum ya. Usus besar itu bahasa apa ya, sekum. Jadi sekum pada usus hewan-hewan herbivora itu biasanya lebih panjang daripada sekum pada hewan karnivora ataupun manusia. Nah, kalau pada manusia sekumnya itu usus buntunya itu hanya sebesar ini. Nah, ini usus buntu. Nah, di usus buntu itu terdapat umbai cacing atau yang namanya appendix. Ya, appendix. Nah, pada orang yang katanya, ya, ini saya kasih tanda kutip, kena penyakit usus buntu, ya, sebenarnya itu bukan usus buntunya yang sakit, tapi appendixnya atau umbai cacingnya. Makanya namanya sebenarnya bukan usus buntu, tapi appendicitis, ya. Appendicitis, keadaan di mana appendix ini terinfeksi, bisa karena radang ataupun karena misalkan ada biji-bijian yang menyumbat si appendix tadi. Dan ini kalau infeksi harus dipotong. Inilah yang dioperasi. Kalau ada operasi appendicitis, yang dipotong itu adalah appendixnya, bukan usus buntunya. Ya, appendixnya yang dipotong. Atau umbai cacing namanya kalau di bahasa Indonesia, umbai cacing. Ya, disekum. Jadi setelah dari usus halus, dia akan masuk ke usus buntu dulu, baru nanti ke usus besar, ya. Tapi usus buntunya kecil aja, jadi bisa sekumnya kalau pada manusia itu kecil. Jadi kadang orang menggabungkan dia dengan si usus besar. Nah, usus besar sendiri itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yang ascending, yang naik. Yang kedua yang transversal, yang melintang ini, dan yang ketiga yang descending, yang menurun. Nah, di usus besar ini terjadi juga gerak peristaltik, ya, yang untuk mendorong sisa-sisa makanan tadi menuju ke anus, ya. Anus. Jadi anus di usus besar juga selain terjadi penyerapan air, ya, penyerapan air juga terjadi pembusukan sisa-sisa makanan. Ya. Jadi sisa-sisa makanan itu berada cukup lama di usus besar untuk dibusukkan. Dan selanjutnya akan dikeluarkan melalui anus, ya. Oke. Oke, mungkin itu saja. Mungkin saya ada pertanyaan sedikit, ya. Saya coba dulu. Coba Kansa
Dihidupkan mic-nya. Hansa ada? Lah hilang. Oke, coba Anissa Pratiwi. Saya, Sir. Ya. Nah, tadi kan Anissa ya, tadi kan di pankreas ada yang namanya natrium bikarbonat. Nah, coba Anissa jelaskan apa itu fungsi dari natrium bikarbonat pada pankreas. Untuk menetralkan HCl, terus nanti diteruskan ke usus halus, Sir. Iya, betul ya. Benar sekali. Jadi, terima kasih Anissa. Jadi, pankreas itu menghasilkan NaCl, natrium bikarbonat ya. Nanti akan dikirimkan ke usus halus. Tadi usus halus tuh susah dibilang ya. Usus halus ya. Usus halus untuk menetralkan asam lambung yang masuk ke usus halus. Oke, benar. Terima kasih Anissa. Selanjutnya coba Yuki Damanik. Ada Yuki? Enggak ada. Cindy, coba Cindy. Ya, Sir. Oke, Cindy. Nah, Cindy tadi kan penyerapan yang di usus halus itu kan ada asam amino, ada glukosa, ada asam lemak dan gliserol. Nah, kalau asam amino dan glukosa itu diserap, nanti dia masuk ke mana, Cindy? Cindy? Ke pembuluh darah, Sir. Ke pembuluh darah, ya benar. Tapi kalau asam lemak dan gliserol, itu masuknya ke mana, Cindy? Ke limpa, Sir. Ke pembuluh limfa, ya benar. Jadi beda ya. Yang satu ke pembuluh darah, yang satu ke pembuluh limfa. Oke. Atau nama lainnya pembuluh lakteal, sama. Nih lakteal. Ya, pembuluh lakteal. Ini adalah bagian dari pembuluh limfa juga. Oke. Terus coba Riyadi Iman. Iya, Sir. Nah, kalau Riyadi makan vitamin C, itu nanti vitaminnya dicerna nggak, Riyadi? Enggak, Sir. Langsung diserap, Sir. Kenapa gitu, Riyadi? Memang udah dalam bentuk yang paling sederhana, Sir. Iya, benar. Jadi nggak bisa dicerna lagi karena dia udah sederhana ya. Karena tujuan pencernaan ini untuk menyederhanakan bahan-bahan makanan yang strukturnya kompleks seperti karbohidrat, protein, lemak menjadi bahan yang strukturnya lebih sederhana dan gampang dicerna. Contohnya glukosa, asam amino, gliserol, dan asam lemak ya. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini tentang sistem saluran dan organ-organ pencernaan. Minggu depan kita masih bahas tentang saluran dan masih bahas tentang sistem pencernaan ya. Kita masih bahas tentang sistem. Dan ini adalah materi terakhir kita di semester ini. Bab sistem pencernaan itulah materi terakhir di semester ganjil ya. Jadi kita nanti ke ujiannya itu sampai sistem pencernaan. Udah ada buku kan? Udah ada buku semua kan? Jadi bisa dibaca-baca bukunya juga. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di psikologi ya. Soal-soal di psikologi juga dikerjakan, jangan sampai yang ditinggal. Kalau kalian mungkin sempatnya seminggu sekali, nah dicoba seminggu itu diselesaikan semuanya ya. Oke, terima kasih Bapak Eri. Pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir.